Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syauki Zaidan Heron Hola dengan NPM 217006011 dari kelas A Informatika angkatan 2021. Sekarang saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kampanye pendidikan anti korupsi dalam mencegah korupsi yang terjadi. Ulasan dari kampanye ini adalah saya menggunakan media infografis seperti yang dapat dilihat di sini oleh Bapak, teman-teman sekalian. Alasan saya memilih infografis selain poster, selain film pendek, karena infografis ini bisa memberikan informasi penting dalam satu halaman aja, dalam satu sheet dengan ringkasan poin dan poin penting sehingga teman-teman yang di sosial media tidak terlalu boring jika terlalu lama dan tidak terlalu ambigu juga kalau misalnya lihat poster. Oleh karena itu, infografis ini menurut saya alasan yang rasional dan alasan yang paling efektif dan optimal dalam mengkampanyekan pendidikan anti korupsi. Dan seperti yang dilihat di sini isinya seperti gini. Jadi di sini ada judulnya yaitu Mari Kita Cegah Korupsi Bersama. Yang kedua di sini ada sebuah fakta yang nantinya akan merangsang rasa penasaran teman-teman yang lihat di sosial media. Di sini ada strategi preventif yang artinya usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Di sini contohnya memperkuat DPR atau apa sih mengamankan dan mengupgrade teknologi keuangan. Lalu yang kedua ada strategi detektif. Di sini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan tepat sekaligus biaya yang murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Contohnya di sini adalah pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Ini ada strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan biaya murah lagi, sehingga para pelakunya itu bisa langsung dikasih sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku gitu. Contohnya kalau misalnya ada kasus korupsi langsung dipublikasi gitu tindak pidana korupsi serta analisisnya. Dia tuh hukumannya apa, berapa triliun. Jadi kadang kan di Indonesia itu beritanya langsung tenggelam gitu kan, udah ada korupsi langsung tenggelam kayak apa sih strategi represif di sini kurang gitu, kayak kurang ditindaklanjuti dan apa ya nantinya para pelaku korupsi dan calon-calon mungkin ya calon-calon pelaku korupsi ini merasa berani aja soalnya si apa sih namanya si para pelakunya ini dia segera diberikan sanksi, siapa tahu kan di dalam aparatnya takutnya ada apa ya namanya ada modifikasi dan adanya apa ya namanya campur tangan orang lain sehingga misalnya kalau dipublikasi secepatnya itu malah bikin susah gitu misalnya dapat tunjangan atau apa ya namanya eh, pengurangan waktu hukuman misalnya. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Ini seperti sebenarnya masuk ke strategi preventif, tapi saya ingin lebih highlight ini biar lebih apa ya? Biar gak nyatu sama poin-poin penjelasan di strategi preventif yang banyak. Jadi kebanyakan sistem dapat diupgrade dengan sistem teknologi ketat agar semua alur pemasukan dan pengeluaran dapat di-track dan meminimalisir adanya kasus korupsi karena adanya kerentanan atau kepalsuan data alur pemasukan maupun pengeluaran. Ini menurut saya yang belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia karena dengan adanya kurangnya teknologi ini membuat apa sih pelaku korupsi ini berani aja gitu karena nggak ada ketat dan karena sistem yang sekarang itu rentan dan nggak ketat. Lalu di langkah kelima ada tanamkan nilai religi. Ini tentu nilai religi berperan penting dalam pemberantasan maupun pencegahan korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Sekaligus Indonesia juga mewajibkan kan warga negaranya memiliki satu dari 5 negara yang diakui di di agama di negara ini gitu. Terus apa sih tanggapan teman-teman saya terkait infografis ini? Kebanyakan teman-teman saya ada yang berargumentatif bahwa nilai religi ini tidak terlalu penting katanya karena
banyak juga negara luar yang tidak punya agama publik jabatannya, tapi mereka tetap tidak korupsi. Ya betul sekali. Tapi alangkah baiknya mungkin bisa menanamkan nilai religi. Kebetulan kita juga di Indonesia yang harus warga negaranya itu mewajibkan mempunyai agama. Lalu banyak sekali yang nanyain strategi preventif itu apa aja sih? Nah di sini karena sih contohnya cuma satu karena kebetulan yang namanya infografis itu kan meringkas pembahasan yang panjang menjadi poin-poin penting serta dengan interaktif dengan desain yang bisa diterima oleh kalangan yang dituju. Di sini juga kebanyakan pada nanya di strategi preventif itu apa, strategi detektif, strategi represif, dan saya jawabin satu-satu dan serta memberikan contoh-contohnya karena banyak. Terus lalu saya mengambil referensi dari kompas.com untuk membuat infografis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dengan adanya infografis ini, teman-teman saya yang di sosial media bisa lebih sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang karya saya terkait infografis dalam rangka pencegahan korupsi bersama. Semoga dengan ada infografis ini teman-teman ataupun siapapun itu bisa nge-share, membagikan infografis ini karena dengan strategi-strategi ini kita sebagai generasi selanjutnya yang akan menduduki pemerintahan bisa mengikuti strategi-strategi ini karena korupsi itu merugikan negara tentunya kita itu masih negara berkembang, perlu sekali banyak biaya untuk mengembangkan ini itu, dan kalau uangnya habis oleh korupsi, saya rasa kita tidak akan pernah maju menjadi negara maju. Nah, karena itu kita sebagai generasi selanjutnya harus lebih aware dalam pencegahan korupsi, sekaligus anti korupsi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.